Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Surah ini banyak dibaca umat Islam saat tahlil, terutama 5 ayat pertama dan ayat kursi. Ada beragam tema besar yang terkandung dalam surah ini, mulai akidah, keesaan, dan kekuasaan Allah, hukum-hukum Allah, nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel, dan kisah-kisah para nabi mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa, dan kaumnya Bani Israel yang selalu mengingkari nikmat Allah. Imam Ahmad menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Surah Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran, diturunkan bersamaan dengan turunnya 80 malaikat pada tiap-tiap ayatnya. Dikeluarkan dari arsy firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Berikut keistimewaan surah Al-Baqarah dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, penghulu ayat-ayat Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, segala sesuatu itu mempunyai punuk atau puncaknya tersendiri. Sedangkan punuk Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terkandung penghulu ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Yang kedua, pelindung dari setan. Di dalam kitab Musnad, Imam Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Turmuzi, dan Sunan Nasai disebutkan melalui hadis Suhail ibnu Abu Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan kemasukan setan. Ad-Darimi meriwayatkan pula melalui jalur Asy-Syabi yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di suatu malam hari, niscaya setan tidak akan dapat memasuki rumah itu pada malam tersebut, yaitu 4 ayat dari permulaan surah Al-Baqarah dan ayat kursi, 2 ayat sesudah ayat kursi, kemudian 3 ayat pada bagian terakhir. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan tidak dapat mendekati rumah itu, tidak dapat pula mendekati penghuninya pada malam tersebut. Tidak pula sesuatu yang tidak disukai akan menimpahnya. Tidak sekali-kali ia dibacakan terhadap orang gila, melainkan pasti sadar dari penyakit gilanya. Yang ketiga, membawa berkah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, yaitu Bishr ibnu Muhajir, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya yang menceritakan, ketika ia berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mendengar Nabi bersabda, pelajarilah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah membawa berkah, dan meninggalkannya mengakibatkan penyesalan, dan sihir tidak dapat mengenai pemiliknya. Yang keempat, syafaat di hari kiamat. Abu Umamah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya kelak di hari kiamat. Bacalah surah Sahwarani, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran, karena sesungguhnya keduanya akan datang di hari kiamat bagaikan 2 awan atau 2 naungan, atau 2 kelompok besar burung yang terbang berbaris. Keduanya akan datang membela para pembacanya.